bersama kami pemirsa dalam Breaking News Metro TV penangkapan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Dan saat ini kita sudah kembali bergabung bersama reporter Metro TV Bayu Prayudanto dari gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Bayu, ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan pagi ini? Ya Leo, biasanya KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan atau menetapkan seorang tersangka dalam satu jeratan hukum atau kasus dugaan korupsi, KPK langsung melakukan aset tracing atau tracing dari harta yang dimiliki oleh penyelenggara ataupun pejabat negara yang diduga terlibat kasus korupsi. Terkait dengan penangkapan dari Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Rudy Rubiandini pada malam tadi, kami baru melakukan pengecekan terhadap aset yang dimiliki dari Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini, di mana dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh Rudy Rubiandini terakhir pada 11 Maret 2013, Rudy Rubiandini memiliki total harta 8 miliar rupiah dan 21.000 US dollar, dan harta tersebut terdiri dari harta bergerak dengan nilai 4,3 miliar rupiah serta harta tak bergerak dengan nilai 4,3 miliar rupiah, kemudian harta bergerak dengan nilai 453 juta. Dalam pengecekan kami tadi di komputer ACCH milik KPK, di situ juga disebutkan bahwa ada salah satu motor yang juga ikut disita oleh KPK, yakni motor BMW tahun 1955 yang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara di KPK tersebut sudah dilaporkan oleh Rudy Rubiandini tahun 2008. Namun terkait dengan ikut disitanya motor BMW milik Rudy Rubiandini tersebut, saat ini memang masih menunggu dari klarifikasi atau konfirmasi KPK terkait dengan apakah motor tersebut termasuk dalam bukti dari kasus dugaan suap yang dikenakan kepada Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Sebagai informasi, Leonard, memang beberapa bulan terakhir ini KPK memang terus berkonsentrasi untuk mengkaji modus-modus dugaan korupsi, utamanya yang terkait dengan sektor migas. Beberapa waktu lalu memang sempat KPK berkoordinasi dengan Wakil Menteri, maksud kami dengan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun saat itu yang dijelaskan oleh KPK adalah terkait dengan pupuk dan migas, namun tidak secara detail. Biasanya memang dalam proses operasi tangkap tangan KPK sudah melakukan pengkajian sejak lama. Nah, KPK juga mencari celah-celah yang syarat ataupun yang menjadi sebab dari korupsi yang terjadi di sektor migas. Saat ini memang yang menjadi konsentrasi KPK selain sektor migas adalah sektor kehutanan. Dan mengambil dari review sebelumnya di mana KPK juga sudah menjerat kasus impor daging sapi yang juga menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan-Iskandar, KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan juga sudah melakukan pengkajian terhadap modus-modus kartel daging sapi. Dan terkait dengan pengembangan pemeriksaan dari Rudy Rubiandini, memang Rudy Rubiandini bersama 4 orang dari yang ditangkap tersebut saat ini masih berstatus terperiksa, dan untuk selanjutnya KPK akan menentukan status hukum dari Rudy Rubiandini 1 kali 24 jam apakah status hukum dari Rudy bersama keempat orang yang tertangkap tersebut akan dinaikkan status hukumnya. Untuk sementara demikian, Leo. Ya, Bayu, sedikit kita ingin tahu apakah memang KPK sudah mengumumkan kapan akan memberikan keterangan terkait status dari 3 orang terperiksa yang ditangkap tadi malam? Ya Leo, biasanya dalam penangkapan atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, penyidik KPK melakukan pemeriksaan ataupun meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang tertangkap tersebut selama 1 kali 24 jam. Namun terakhir saat kami konfirmasi kepada juru bicara KPK pagi tadi, rencananya KPK akan mengumumkan status hukum dari ketiga orang yang tertangkap tersebut untuk dinaikkan apakah statusnya masih tetap berstatus saksi ataupun sudah berubah menjadi status hukumnya naik menjadi tersangka. Leo. Baik, Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat pagi. Dan pemirsa, saat ini di studio Metro TV kami sudah bersama seorang pengamat energi, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara. Bang Marwan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Anda mengikuti penangkapan Kepala SKK Migas ini, Bang Marwan? Ya, terutama dari Metro ya. Saya kira jadi ada teman-teman yang
dalam satu perjuangan terutama dari sisi migas. Itu tadi pagi telepon saya. Ini ada berita di Metro seperti ini, langsung saya ikuti terus gitu. Kalau kita melihat memang kita terus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. 3 orang terperiksa, 1 orang kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan 2 orang menurut juru bicara KPK Johan Budi adalah dari pihak swasta berinisial S dan C. Tetapi kita juga mendapat informasi bahwa ada dugaan penyuapan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan migas asing, disebut-sebut nama Kernel Oil, kepada Rudi Rubiandini. Dan tadi Mas Riyad Kairil, tim pakar Metro TV bidang energi mengatakan bahwa sebetulnya, dan juga Pak Elan Biantoro, Kepala Humas SKK Migas mengatakan bahwa Kernel Oil sementara ini bukan menjadi kontraktor migas, masih merupakan trader. Kalau Anda melihat Bang Marwan, sebetulnya apa kira-kira hubungan antara trader migas dengan SKK Migas? Karena kalau yang kita tahu, SKK Migas umumnya mengatur bagaimana kontraktor ini beroperasi ya. Bisa diberikan penjelasan bagaimana? Ya, saya kira trader itu kaitannya dengan ada bagian minyak mungkin ya, dari kontraktor kah atau dari pemerintah yang bisa dijual oleh SKK. Nah, SKK bukan merupakan entitas bisnis yang punya kemampuan atau otoritas untuk menjual, maka memerlukan lembaga lain atau perusahaan yang akan menjual bagian minyak tadi. Nah, di sini saya kira trader ini berperan mungkin untuk mencari siapa yang akan menjual. Tapi bahwa membutuhkan adanya interaksi, saya kira itu benar gitu. Tadi dalam perbincangan sebelumnya kami juga sudah berbincang dengan Kurtubi, pengamat migas, yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau melihat secara institusi, BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian berubah menjadi SKK Migas. Anda juga ikut terlibat dalam proses itu. Tetap sebetulnya SKK Migas ini tidak konstitusional karena tidak punya alasan hukum untuk melakukan fungsinya sekarang. Anda melihatnya bagaimana, Bang Marwan? Iya, saya kira memang ini masalah juga dari keputusan MK itu sendiri ya. Jadi ada poin di putusan MK itu, di poin 17 kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa sesudah BP Migas bubar, ini bisa fungsinya dijalankan di bawah Kementerian SDM. Nah, di sini lalu ada kesempatan bagi pemerintah untuk membentuk apakah memang yang nanti sesuai dengan amanat konstitusi atau justru masih memakai cara yang lama. Nah, saya melihat justru pemerintah dan juga dibiarkan oleh DPR, keputusan ini justru dengan membentuk SKK yang sebetulnya sama saja dengan BP Migas. Nah, memang ada keputusan MK itu yang menyatakan untuk segera kita menyelesaikan RUU Migas. Dengan begitu nanti atas dasar undang-undang yang baru kita bisa punya lembaga yang nanti permanen diharapkan dan terutama akan konsisten dengan konstitusi. Nah, masalahnya ini waktu yang begitu singkat ya, justru dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR untuk tidak segera buru-buru membereskan undang-undang migas, tapi justru ini celah untuk bisa mendapatkan sesuatu lewat pendirian dari SKK Migas ini. Baik, kalau kita bicara kepada pelakunya, kita bicara mengenai Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Anda seseorang yang berkecimpung dalam bidang energi sudah cukup lama. Kalau Anda melihat sosok Rudi Rubiandini itu seperti apa? Secara profesional dikatakan bahwa Rudi Rubiandini adalah sosok yang pas untuk berada pada posisinya sekarang. Ada beberapa orang mengatakan bahwa integritas Rudi Rubiandini tadi seperti Pak Sultan Batugana mengatakan cukup teruji karena dia juga adalah rising star yang berusaha untuk meningkatkan produksi migas di Indonesia. Kalau Anda melihat Rudi Rubiandini seperti apa, Bang Marwan? Saya kira kalau bicara sektor migas, kemampuan profesionalisme misalnya, itu tidak diragukan. Kita pastilah mengakui kemampuan beliau dari sisi bidang pekerjaan itu. Tapi kalau bicara soal moral, apakah amanah atau tidak, ini saya kira masih pantas untuk kita pertanyakan. Tidak gara-gara bahwa dia profesional,
lalu kita percaya begitu saja, padahal ada masalah moral. Nah, di sini saya kira memang meskipun masih belum diputuskan oleh KPK statusnya, tapi tetap bahwa kita meragukan. Apalagi kita melihat waktu dari namanya ada petisi Brok Mahakam, itu beliau begitu mati-matian membela kepentingan asing. Sementara Pertamina, perusahaan negara sendiri, itu dijelek-jelekan oleh Rudi sendiri gitu. Nah, ada apa ini? Mestinya kan secara profesional dia tidak seperti itu gitu. Itu mungkin hal lain, Bang Marwan. Kalau kita melihat mekanisme pengambilan keputusan di SKK Migas, mungkin walaupun tidak sama, tapi kita melihat di KPK pengambilan keputusan itu kolektif kolegial, harus bersama-sama. Nah, kalau di SKK Migas, apakah memang keputusan tertinggi itu, terakhir itu hanya diambil oleh seorang kepala SKK Migas, atau juga harus disertai persetujuan dari pimpinan SKK Migas yang lain? Saya kira saya tidak terlalu mendalami apa yang ada di dalam SKK Migas itu sendiri, tapi yang jelas dari Perpres 9 2013 tentang pembentukan SKK itu ada yang namanya lembaga pengawas. Lembaga pengawas? Ya, yang diketuai oleh kebetulan dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri SDM. Lalu ada wakilnya dari BKPM, kemudian dari Kementerian Keuangan, Wamenq, kemudian Wamen SDM sendiri. Nah, ini semuanya eksekutif. Bagaimana bisa pengawasan itu akan optimal berjalan kalau yang mengawasi itu ya dari eksekutif sendiri. Dari dalam dirinya sendiri? Dari dirinya sendiri gitu. Jadi jangankan kita bicara di dalam SKK-nya, dari luar pun, ya kalau ada hal-hal strategis yang seperti itu akan jadi masalah. Nah, makanya masalah yang tadi sudah jelas diputuskan oleh MK, itu sudah harus kita bereskan, lalu dibuat atau dicari atau dibuat lembaga seperti SKK yang justru bermasalah juga gitu. Jadi sangat mendesak saya kira. Kita akan membicarakan lebih jauh apa akibat atau dampak dari penangkapan kepala SKK Migas ini mungkin untuk industri migas, tapi kita harus jeda dahulu, Bang Marwan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kembali selepas jeda berikut ini.